Jadi harusnya sabar dulu. Karena semua perbuatan-perbuatan itu ada tujuannya. Cerita mutasabiat yang sangat luar biasa. Mana perahu? Mana perahu? Perahu itu kalau di Quran cerita tentang sarana transportasi, bahtera, kendaraan. Dan di semua ayat berulang-ulang dikatakan ya bahwa tubuh kita, tubuh manusia ini yang kita tinggali adalah kendaraan. Kendaraan yang harus mengantarkan jiwa kita pulang kepadanya. Jadi mana perahunya? Ini perahu. Ternyata perahu ini harus dilobangi. Kalau dilobangi jadi apa? Jadi bolong. Bolong dalam bahasa spiritual, bolong dalam bahasa hakikat, bukan bolong seperti yang kita bayangkan, perahu yang bocor seperti itu. Ketika bolong kan ada lubang. Ketika ada lubang kan bisa dilihat. Sebetulnya itu adalah prosesi awal untuk belajar melihat ke dalam dirimu sendiri. Makanya siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Proses mengenal Tuhan yang diceritakan para leluhur kita harus dimulai dengan proses mengenali diri sendiri. Makanya bahasa simboliknya perahunya dilobangi. Siapa yang bisa membimbing melobangi perahu ini? Subhanallah. Di dalam Quran surat Al-Imran yang sudah saya jelaskan di kesempatan yang lalu, ayat yang ke-49. Itu kan dialog antara ya seorang guru dengan murid juga. Jadi kehadiran seorang guru itu 3 tugasnya. 1, untuk menyembuhkan penyakit buta. Yang kedua, untuk menyembuhkan penyakit kulit. Dan yang ketiga, untuk membangkitkan kematian jiwa. Bagaimana ya menyembuhkan penyakit buta? Tentu saja, kalau mata ini ditutup kelopaknya, mata menjadi tertutup. Saat tertutup tidak bisa melihat apa-apa. Begitu. Apa sifat anak yang paling dominan? Sifat anak yang paling dominan itu dikit-dikit nanya. Dikit-dikit nanya. Bukan gak boleh bertanya. Bertanya boleh. Tetapi biarkan semua mengalir dulu, selesai dulu episodenya. Setelah selesai baru boleh nanya. Jangan dikit-dikit nanya, belum selesai nanya. Orang sedang bicara dipotong. Itu sifat kekanak-kanakan. Makanya belajar ilmu spiritual sebetulnya tidak usah terlalu banyak bertanya. Karena apa? Kelak kemudian ketika tingkat amal kita sudah sampai di tingkat itu, maka kita sendiri yang akan bisa menjawab pertanyaan itu. Makanya boleh bertanya, tapi tanyakan pada Allah. Tanyakan pada Tuhan yang bersama dengan kita, lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Dan cara Tuhan membimbing untuk menjawab pertanyaan itu luar biasa. Makanya kalau belajar sesuatu ada keraguan, tenang aja. Yang penting jangan lari dari keraguan itu. Tuhan akan melahirkan banyak jawaban. Dan cara Tuhan memberikan jawaban pada setiap orang ternyata sangat beragam. Cara Tuhan meyakinkan setiap keyakinan setiap orang sangat beragam. Dan disitulah pentingnya pengalaman. Disitulah pentingnya seorang guru yang mendampingi kita. Supaya saat kita mengalami keraguan, maka kita akan dikuatkan. Dengan cara apa? Bukan dijawab pertanyaan kita, tetapi diarahkan agar kita bisa menjawab sendiri apa yang kita pertanyakan. Itu yang disebut dengan discovery learning. Jadi kalau dunia pendidikan sekarang sibuk dengan discovery learning, problem solving dan lain-lain, di zaman Rasulullah itu sudah terjadi. Dan Rasulullah tidak pernah menjawab ya keraguan para sahabat dengan menjawabnya dari pengalaman beliau. Karena apa? Apa yang dialami sahabat tidak dialami oleh beliau. Apa yang dialami beliau tidak dialami oleh sahabat. Coba perhatikan. Bapak Ibu berguru dengan saya misalkan. Apa yang ibu bapak alami, kan saya tidak mengalaminya. Bagaimana mungkin saya bisa menjawab pertanyaan yang diajukan dari pengalaman bapak ibu, toh saya tidak mengalaminya. Makanya terus saja mengamalkan ilmunya yang diajarkan guru, kelak kemudian
Di tingkat kedewasaan tertentu, kita akan bisa menjawab sendiri apa yang menjadi keraguan dan pertanyaan kita. Itulah hebatnya belajar ilmu hakikat. Makanya, amalkan saja yang kamu tahu, kata Rasulullah. Maka Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Makanya itu kan diabadikan dalam satu surat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, lihatlah, pelenglah, tataplah, simaklah. Iqra itu. Siapa yang harus dibaca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan yang ada dalam dirimu, yang telah menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan malam ya'lam. Dia akan mengajarkan kamu dengan penanya sendiri dan dia akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Jadi tugas kita apa? Iqra saja. Melihat saja ke dalam sebanyak mungkin. Meniti ke dalam sebanyak mungkin. Pengalaman meniti ke dalam akan menghasilkan jawaban-jawaban atas semua keraguan dan pertanyaan kita sendiri. Disitulah kerennya belajar ilmu hakikat. Jadi sebetulnya belajar yang paling memuaskan adalah menemukan sendiri jawaban dari diri kita sendiri. Menemukan kebenaran dari diri kita sendiri, itulah yang disebut dengan belajar. Jadi otomatis belajar yang sesungguhnya, tahu yang sesungguhnya, bukan membaca buku apa kata orang. Mohon maaf ya, kita belajar tentang agama, mohon maaf, kita banyak baca buku. Apalagi ada buku cerita tentang pengalaman seseorang, pengalaman pribadi. Ada orang yang mengalami pengalaman spiritual ditulis dalam bentuk buku. Kemudian kita membaca buku itu, hati-hati. Itu pengalaman beliau yang ditulis, bukan pengalaman kita. Paling kalau kita baca buku, sekedar menyamakan pengalaman kita sama atau tidak, atau konfirmasi. Tetapi jangan kemudian menjiplak semua. Seakan-akan yang dialami orang lain, dialami oleh kita. Yang luar biasa, pengalaman orang diceritakan jadi pengalaman kita, itu kan aneh. Kita membaca buku tentang pengalaman pribadi seseorang, kemudian kita baca diulang-ulang sampai hafal buku itu. Setelah itu apa yang dialami orang, kita bicarakan pada orang lain. Sama sekali kita tidak mengalami dan tidak berhak menceritakannya. Luar biasa. Itu sebabnya ya, di Quran Allah berulang-ulang mengatakan kul, 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 kul. Katakan, katakan, katakan. Banyak sekali suruhan Allah untuk itu. Dan banyak orang yang kemudian secara awam menangkap kalau Allah bilang katakan, langsung dikatakan. Coba, kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dia ahad. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Langsung mengatakan dia ahad gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan dia ahad kalau kita belum mengalami ahad? Bagaimana kita bisa mengatakan dia ahad kalau kita belum memahami ahad? Karena kata-kata yang tidak berdasarkan pengalaman dan kata-kata kosong yang tidak ada artinya apa-apa. Disinilah ada perspektif yang harus kita ubah dalam belajar. Mohon maaf ya, kita belajar Quran dari mana mulainya? Dari belajar bahasa Arab. Tertatih-tatih kita belajar bahasa Arab. Padahal sudah ada kan terjemahan Quran? Sudah ada terjemahan Quran? Sudah ada. Itu terjemahan Quran diterjemahkan oleh orang yang pasti mengerti bahasa Arab. Dijamin deh. Terus apa belajar itu harus memulai dari nol? Kan enggak mesti. Makanya Einstein mengatakan ya, kalau ingin maju belajarlah dari apa yang sudah dikerjakan orang. Einstein menemukan yang namanya efek fotolistrik dalam fisika, kan tidak memulai dari awal. Belajar dari orang namanya Rutherford, belajar dari orang yang namanya Bohr,
Belajar dari orang namanya Wilson Somerville. Belajar dari banyak orang. Belajar dari Max Planck. Belajar. Makanya beliau mengatakan, tidak ada yang berjasa di semesta ini. Karena semua orang itu hanya meneruskan pekerjaan yang dilakukan orang sebelumnya. Dalam riset. Coba kalau kita belajar melihat jurnal-jurnal tentang riset. Kan jarang orang riset dari awal. Makanya ibu bapak mungkin pernah dulu bikin skripsi ya kecil-kecilan untuk S1. Pernah kan? Ya. Kan di situ ada saran. Saran itu adalah keterbatasan kita melakukan riset karena waktu dan dana. Dan biasanya saran itu dibaca oleh orang lain yang mau riset. Melanjutkan riset kita. Makanya dia tidak pernah dari nol. Dari apa yang pernah dikerjakan orang. Makanya kita tidak berdiri sendiri dalam ilmu pengetahuan. Karena apa? Kita hanya melanjutkan apa yang dikerjakan orang. Oke, sekarang kita sudah lihat. Terjemahan Quran banyak. Baik. Jujur saya ingin mengatakan. Bapak Ibu pernah enggak membaca terjemahan Quran? Terjemahannya aja. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Acungkan tangan, pernah? Atau tidak membaca seperti itu? Dikit-dikit deh. Membaca surat Al-Baqarah misalkan. Satu ayat. Atau membaca surat An-Nisa 1 ayat. Misalkan di An-Nisa ayat 66 ada kata-kata begini. Bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Dan yang melakukan itu hanya sedikit dari antara kamu. Dan jika kamu melaksanakan pelajaran itu, tentu saja itu lebih baik bagimu dan akan menguatkan iman. Pernah baca ayat itu? Pernah. Apa yang tertangkap di kepala? Pusing. Betul enggak? Pusing kan? Nah. Begitu baca surat Al-Baqarah ayat 63. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu, aku angkat gunung di atasmu. Dan pegang teguh apa yang aku pertunjukkan padamu. Dan ingat apa yang ada di dalamnya. Supaya kamu bertakwa. Membaca ayat itu, apa yang terjadi di kepala? Pusing. Sekarang saya tanya, membaca ayat yang mana Bapak Ibu enggak pusing? Begitu membaca judulnya udah pusing. Al-Baqarah, sapi betina. Begitu membaca Quran surah An-Naml, semut. Begitu membaca surat Al-Kahfi, gua. Lihat judulnya saja sudah tidak menarik. Mereka yang belajarnya berbeda tidak seperti itu. Dibalik belajarnya. Ketemu dulu guru, mengalami pengalamannya, baru konfirmasi pengalaman pada yang tertulis di situ. Semangat belajar itu menjadi luar biasa. Kenapa? Karena saat membaca ayat ini ngerti, baca ayat ini ngerti, baca ayat ini ngerti. Karena ada resonansi pengalaman. Ada irisan pengalaman antara pengalaman kita, insya Allah dengan pengalaman yang dialami oleh Rasulullah yang pertama kali menerima Al-Quran itu. Ketika ada resonansi pengalaman, ketika ada irisan pengalaman, kan di sini ada kebahagiaan. Begitu ada kebahagiaan kan belajar jadi bahagia. Kalau belajar bahagia kan jadi sukses. Sukses itu harus dimulai dengan bahagia. Jadi kalau kita belajar sudah tidak bahagia, dari awal juga sudah banyak menderita, susah, bingung, bagaimana bisa sukses? Sekali lagi Bapak Ibu, yang sudah ada terjemahannya saja belum tentu mudah dipahami. Apalagi Bapak Ibu udah umur 70 tahun baru memulai belajar bahasa Arab. Kosakata yang diterima juga sedikit sekali. Coba-coba baca Quran yang polos, gak ada terjemahannya. Ingin coba memahaminya. Yang sudah ada terjemahannya saja diterjemahkan sama ahli, tidak mudah memahaminya. Apalagi membaca ke sumbernya dengan berbekal bahasa yang sangat minimalis. Kira-kira tambah sulit atau tambah mudah? Tambah sulit. Dan saya sudah membuktikan belajar dengan kerangka yang semacam itu. Mulailah dari belajar bahasa Arab, menerjemahkan terus ke sana, ternyata tidak mudah. Karena apa? Karena Quran bukan bahasa Arab.
Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan, bahasa Allah, bahasa jiwa. Bagaimana untuk memahami bahasa Tuhan? Satu kuncinya. Kenali saja beliau yang memiliki segala bahasa. Dekat-dekat saja sama beliau yang memiliki segala bahasa. Disitulah akan timbul pengalaman dulu, bukan pemahaman dulu. Jadi bukan informasi yang datang kepada kita, tuh pengalamannya, kemudian pemahamannya, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Contoh. Di Quran surat Al-Baqarah ada kata-kata seperti ini. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu, aku angkat gunung di atasmu. Pertama Allah mengambil janji. Yang kedua, dia angkat gunung. Apa itu gunung? Apa itu gunung? Kok kata gunung di Quran banyak ya? Stop dulu sampai di situ. Cerita kiamat pasti cerita gunung-gunung akan bertembangan seperti anai-anai. Kok ada hubungan apa ya kiamat dengan gunung? Terus dicari, dikejar. Jangan cuma baca 1-2 ayat. Untuk menjelaskan satu kata saja mungkin harus belajar ribuan ayat. Tetapi sebelum ribuan ayat dipelajari, satu yang paling inti adalah menangkap intisari pengalamannya. Jadi ayat itu bukan dipahami dulu, dialami dulu. Disitulah perlu belajar kepada seorang guru. Makanya Rasulullah mengatakan al ulama warasatul anbiya. Saya yakin ilmu yang diajarkan Rasulullah di zamannya itu bukan informatif, tapi ilmu yang langsung praktek. Saya yakin. Tidak mungkin seorang Sayyidina Umar, ya, singa padang pasir yang begitu garangnya, begitu masuk Islam, begitu lembutnya. Dari mana kelembutan itu datang? Dari mana kelembutan itu datang kalau bukan dari sebuah pengalaman jiwa, bukan dari sebuah pengalaman spiritual. Dan saya yakin sebelum Sayyidina Umar dibimbing membaca syahadat, saya yakin Sayyidina Umar dibimbing mengalami dulu syahadatnya. Itu sebabnya syahadatnya menjadi penuh dengan getaran, ada energinya. Sama seperti Bapak Ibu, baca syahadat kan sudah banyak sekali ya, ribuan kali selama hidup. Sehari semalam saja baca syahadat kurang lebih kan paling tidak 17 kali. Ya toh? Iya. Tetapi syahadat demi syahadat yang dibacakan biasa saja, kering-kering saja, tidak ada air mata, energinya. Karena ketika materi tidak memiliki energi, materi itu mati. Ya, kita punya makanan gak ada rasa, kan makanan pasti tidak kita makan, dianggap sampah. Karena baru mau kita makan kalau makanan itu mengandung rasa, karena nilai makanan ada di rasanya. Baik, sekarang kita kembali lagi. Jadi ternyata ya belajar ilmu syariat, betul langkahnya dari situ. Kalau ingin belajar ilmu syariat, langkahnya dari situ. Dari informatif dulu, jalannya seperti itu. Tapi belajar ilmu hakikat, ternyata terbalik. Harus dari pengalaman dulu. Baru memasuki proses pemahaman. Nah, kita ingin tahu hakikat, tapi cara belajarnya terbalik. Nah, metode belajarnya salah. Akibatnya apa? Ya nggak nyampe-nyampe.